Jadi rambutnya putih panjang sampai yang ini sampai Ngelibet kaki saya. Jadi asap yang saya lihat itu ternyata rambut putih uban segitu panjang. Ternyata perempuan tua itu di kursi goyang tuh sambil goyang. Dan dia sambil nyiri. Oh, nyiri. Ya, ya. Itu darah semua jadi. Akhirnya saya keluar, masih di lantai atas itu, lantai 2, saya ke balkon. Saya panggil-panggil, Tok. Saya nggak ngeliat dia. Sebelah kiri villa itu kan kolam renang tuh. Itu saya lihat ternyata Anto tenggelam di kolam renang. Itu tangganya. Oh, minta tolong. Minta tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gua Saputro Kristiansyah. Dan seperti biasa hari ini gua udah menghadirkan narasumber nih yang bakal menceritakan pengalaman horornya saat menginap di salah satu villa di daerah Bogor nih. Kita kenalan dulu, sebelah gua ada Bang Iwan nih. Halo Bang. Halo. Sehat Bang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Nih Bang, ini kan menginap ya Bang di salah satu villa di daerah Bogor. Bogor. Itu Bogor daerah mananya Bang? Daerah Cisarua. Oke, Cisarua. Ya. Oke deh Bang, ini untuk kejadian ini tahun berapa nih Bang? Kejadiannya tahun 2010 saat itu. Lumayan lama ya Bang ya? Lumayan lama. Nah itu nginep berapa hari Bang sana? Nginepnya sih kita pekerjaan itu kan 2 hari sebetulnya ya. Oh, okay. Cuman karena bisa kita kejar, jadi cuma semalam aja sih. Oh, jadi iya. besok siangnya kita udah bisa pulang ke Jakarta. Oke. Berarti di sana dalam rangka kerja ya? Kerja. Nah waktu itu dalam rangka kerjaan ini ya, berarti sama teman kerja ke sana? Betul, saya ada teman helper, memang ikut saya kerja kan, dimanapun proyek dia sering ikut, memang tandem saya. Itu berapa orang Bang? Hanya 2 sama saya. Oh, berarti berdua doang nih? Berdua aja. Satu villa berarti? Jadi kita pekerjaan hanya renovasi, kita pasang partisi aja sih. Oh, di villa itu? Nah, di villa di lantai 2. Oh, berarti emang bukan nyewa villa, nginep, enggak gitu? Bukan misalnya kerjaan di daerah Bogor, nginepnya di villa, bukan gitu? Bukan, itu yang punya orang Jakarta juga. Oh, dia pengusaha resto, Pak Surya. Cuman dia punya villa di Bogor, Cisarua. Nah, saya memang sudah langganan sama Pak sudah klien saya sih. Iya. Jadi minta tolong saya untuk pasang sekat ruang partisi di villanya dia yang di Cisarua. Kirain ya nginep di situ gitu karena kerjaannya deket di situ, bukan ya? Oh, bukan. Kita di Jakarta ke sana cuma semalam aja, cuma sekat ruang aja. Tapi emang dasarnya deal-dealan sama si yang punya 2 hari. Tapi emang sehari kelar. Sehari kelar karena kita artinya kita kan nyampe di sana itu udah jam-jam 9 pagi. Nah, itu kita start. Nah, besoknya lagi tinggal finishing aja sih. Jadi sore kita udah bisa pulang. Oh iya. Biasanya mau datang nyantai-nyantai dulu, ini langsung kerja ini. Langsung kerja. Oke Bang Iwan, untuk cerita lengkapnya kita tahan dulu nih Bang ya. Siap. Nah, buat kalian sobat Tengah Malam nih yang penasaran sama ceritanya Bang Iwan, simak terus dari awal sampai habis. Dan bagi kalian yang mau ngirim cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan bagi kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke Bang, langsung kita mulai aja nih Bang. Siap. Kisah Tengah Malam dimulai. Jadi itu pengalaman ini saya alami di tahun 2010. Saat itu saya bekerja di proyek. Jadi kita di interior. Saya dengan teman saya, helper yang membantu saya untuk pekerjaan ini, itu dapat job borongan. Kita interior pemasangan partisi sekat ruang. Itu di sebuah villa di daerah Cisarua. Cuman pemiliknya ini orang Jakarta juga, namanya Pak Surya ini. Dia pemilik pengusaha resto. Jadi sebelum saya ke sana, saya udah ketemu Pak Surya, kita di Dilan Harga, dikasih gambaran ini alamatnya, foto-fotonya, apa-apa yang harus dikerjakan. Di situ saya deal mengenai harga, oke. Setelah di DP, nah besoknya saya prepare ke sana dengan
rekan saya ini namanya Anto. Saya prepare dari Jakarta tuh pagi sekali jam 7 dengan mengendarai motor itu sama Anto ya. Kita bawa alat, kita ke sana. Perjalanannya itu hampir 2 jam lah ya kan, Jakarta ke puncak itu kan Cisarua, dan letak villanya itu kalau dari Jalan Raya Cisarua-nya itu masih masuk lagi nih Om. Oke. Jadi kurang lebih sekitar sekilo lebih lah. Lumayan jauh berarti. Lumayan jauh, tapi itu hanya bisa dilalui dengan apa ya? Tidak bisa mobil besar, itu masih jalanan bebatu gitu kan. Oh, iya. Karena letaknya memang di bawah dia, seperti lembah ya. Oke. Dan lembah ke dalam itu sekitar sekilo lembah, jadi view-nya bagus sih. View-nya bagus itu jadi seperti lembah. Dah posisi villa itu pas di pinggir sungai. Sungai ke sana itu sawah dan gunung view gunung juga kelihatan indah sekali. Dan gambaran dari villa tersebut dia semi permanen ya. Jadi maksud sebenarnya dia lebih artistik, lebih ke adat Sunda. Jadi sebagian bangunan yang menggunakan material dari bambu. Oh, oke. Jadi bukan bangunan yang view 100% tuh permanen gitu. Kayak bata-bata bukan begitu ya. Nah, Pak Surya ini minta ke saya di lantai 2 itu ada ruang depan. Itu dia minta di-skat, maksudnya ditutup kalau bahasa sekarang proyek namanya di wall panel. Jadi dipartisi, tutup gypsum, terus di finishing cat. Nah, saya perkirakan itu sekitar 2 hari. Nah, kembali lagi tadi ke cerita di awal, saya jalan dari Jakarta jam 7 sampai sana jam 9. Nah, di sana kita ketemu dengan Mang Diding. Oke, Mang Diding ini orang yang dipercaya sama Pak Surya untuk mengurus villanya. Oke. Nah, sebelumnya sudah kontak sama Mang Diding bahwa akan ada orang kerja, saya sama Anto. Sampai di villa tersebut, nah, saya lihat Mang Diding di depan itu lagi beres-beres rumput itu, beres-beres rumput depan. Nah, ketemu saya, Assalamualaikum, Mang. Iya Kang Iwan ya teh, kata gitu. Iya, oh iya, mohon langsung dengan ramah memerintahkan saya sama Anto untuk ke dalam, ya kan. Dalam kita pakai motor, diarahkan sama Mang Diding itu, dipakai motor sebelahan dengan motor Mang Diding ini. Ya. Nah, setelah sampai ke dalam, kita sempat bicara dulu kan sama Mang Diding bahwa diarahkan ini Mas Iwan kalau mau makan ada alat masak di sini, dapur tunjukkan semua sudah siap gitu kan. Jadi silakan monggo, nanti ini di atas yang mau kita kerjakan pun diarahkan tempatnya. Saat perbincangan itu, jadi letak saat saya bicara dengan Mang Diding itu masih di lantai 1 ya, karena lihat villanya kan lantai 2 nih. Iya. Yang saya kerjakan kan lantai 2 nih. Oke. Jadi ruang tengahnya tuh, yang lobby ruang tengahnya kan. Yang saya lagi berbincang dengan Mang Diding di lantai 1 nih. Pas di depan kamar beliau nih. Oke. Jadi beliau punya kamar di situ dekat dengan tempat kongko-kongko saya bicara. Nah, saat saya bicara itu kan posisi kamarnya itu kan pintunya kebuka. Saya ngeliat bangunannya itu artistik gitu ya, kamarnya juga artistik, ada penuh seni gitu kan. Terus saya juga lihat ada figur besar di situ kan, besar sekali. Itu saya perhatiin, saya lihat itu fotonya wedding pernikahannya Mang Diding dengan istrinya di situ. Oke. Saya lihat. Dan saya juga sempat bicara sama Mang Diding. Mang Diding minta sampai ke saya kira-kira berapa hari nih Mas Iwan. Kalau bisa sih besok udah selesai, saya bilang gitu kan. Oke Mang, jadi sekarang mau lanjut terus atau mau istirahat dulu, kata Mang Diding. Ya langsung aja saya kerjain. Akhirnya jam 10 start, saya langsung ke atas, langsung kita prepare alat, bahan-bahan sudah sedia di situ dari kemarin. Nah, kita kerjakan tuh sama Anto. Jam 12 siang kita sudah dapat separuh pemasangan partisi. Terus nggak lama itu sehabis Johor, sehabis kita makan siang, kita sholat sama Anto, nggak lama itu dari tangga naik nih seorang wanita nih, wanita muda lah, panggil Kang. Saya sama Anto melihat nih. Nah, wanita ini wajahnya
sama dengan foto yang saya lihat tadi di foto pernikahannya Mang Diding itu yang di bawah. Langsung kita kan dengan Anto langsung berasumsi ini istrinya Mang Diding. Oh gitu. iya. Oh iya teh gitu. Nah saat saya sama Anto nih, Pak ya ini istrinya Mang Diding gitu kan. Iya beneran kalau Anto kan gitu. Gak lama saya lihat lagi itu udah nggak ada kan. Saya sempat bingung. Kemana toh? Itu istrinya Mang Diding kan, saya bilang gitu. Iya mas, kayaknya itu kan sama kan di foto tadi. Oh iya toh, ayo kita lanjut gitu kan. Saya lanjut lagi tuh pekerjaan saya lanjut sampai sore. Kita pekerjaan partis itu nutup sekat ruang itu selesai. Oke. Tinggal besoknya finishing aja. Finishing. Ya tinggal ngecat aja. Paling besok setengah hari kelar nih toh. Saya bilang gitu kan, kita kejar aja. Oke, akhirnya kita selesai jam 5. Kita mandi bersih-bersih, kita makan di situ, sampai saya ngobrol-ngobrol sama Anto ini, sampai malam lah, sampai jam 8 kita ngobrol di situ. Nggak lama, Anto masuk ke ruang istirahat yang sudah disiapkan sama Mang Diding tadi waktu saya datang itu kan. Saya istirahat di situ, pakaian semua diistirahat. Cuman saya belum bisa tidur saat itu. Si Anto mah sudah lelap dia, kan, capek gitu kan. Saatnya nggak bisa tidur, saya nyeduh kopi, ambil rokok, saya ke depan. Jadi lantai 2-nya itu ada seperti balkon di atas ya. Oke. Jadi balkon itu kalau kita buka jendela pintu balkon itu ke depan ada ya balkon teras itu ada kursi ya buat kongko-kongko kayak santai-santai. Santai-santai. Di situ saya sambil ngopi, sambil ngerokok. Dari balkon itu kelihatan kalau malam itu air sungai itu kan kelihatan ngalir tuh kalau malam tuh, walaupun ada batasan pagar sekitar semeter lebih lah di situ, tapi masih kelihatan. Nah sebelah sananya itu ada kolam renang. Nah, di sebelah kirinya ada kolam renang. Saat saya lagi nikmatin kopi itu kayak ada manggil-manggil ya. Ada suara perempuan manggil-manggil saya. Ya. Kang. Saya cari-cari itu kan. Saya penasaran kan siapa yang manggil saya. Saya lihat di lantai 2 tuh nggak ada suara perempuan. Nah, saya coba tengok ke bawah kan. Semakin saya penasaran, semakin jelas panggilan itu kan. Kang Iwan. Penasaran saya kan. Akhirnya saya, karena penasaran itu kan, saya turun ke bawah. Jadi akses ke lantai 2 di mana saya kerja dan istirahat di situ, itu tangga cuma satu di situ aja. Saya turun ke bawah. Nah, baru beberapa anak tangga. Ini kaki saya nggak bisa digerakkan nih. Kaki saya nih yang sebelah kanan nih nggak bisa. Kayak ketahan di itu. Ini kenapa? Saya pikir ini kaki saya kram atau kecapean saya kerja. Tapi ini saya paksakan, semakin saya paksakan semakin kaku kaki saya. Ini pas semakin saya berusaha, nih tangan saya coba angkat terus ya. Itu kayak ada kalau tangga itu kan dia tangganya tangga terapan model papan gitu kan. Jadi ada kisi-kisi kolongnya gitu. Kolongnya. Dari kolong itu ini melingkar asap itu putih kan. Asap putih itu melingkar di kaki saya yang berat itu. Oke. Saya melihat itu tuh percaya nggak percaya, cuman itu memang asap gitu. Pas saya lihat itu asap itu, saya lihat asap itu panjang ke bawah sampai ke arah ada kursi di sana kan. Jadi kursi di lobi di lantai 1 itu. Saat itu saya lihat asap itu, kok saya lihat lama-lama itu asap panjang sekali sampai sana. Itu kok berubah ya? Berubah jadi rambut tuh Om. Rambut. Saya lihat itu ujung itu ada kursi goyang ya. Kursi goyang jati itu pas pojok itu. Saya lihat itu goyang sendiri. Kursi itu goyang sendiri. Terus saya nggak berani lihat kan, saya buat gitu, saya sambil istighfar gitu, astagfirullah. Cuman nggak kenapa seperti ingin lihat lagi tuh Om, ingin kayak kepancing pengen lihat lagi gitu. Pas saya lihat lagi itu astagfirullah, saya lihat itu perempuan tua di situ. Jadi rambutnya putih panjang sampai ngelibat kaki saya. Jadi asap yang saya lihat itu ternyata rambut putih uban segitu panjang. Ternyata perempuan tua itu di kursi goyang tuh sambil goyang. Dan dia sambil nyiri gitu.
Oh, nyeri. Ya, ya. Itu darah semua dia. Dia gimana nih? Pandangannya ya. Saya langsung astagfirullah ya Allah. Itu saya udah nggak berani lihat lagi saya. Saya baca apa yang saya baca situ kan ayat kursi. Itu nggak, saya yakin ini dulu sini saya pikir kan. Ini saya cuman saya ingat cuman halusinasi saya. Iya. Saya lihat itu masih ada itu. Tapi setelah selesai saya membaca surat ayat kursi di situ kan. Saya bismillah, saya lihat itu udah hilang. Udah hilang, terus kaki saya masih bisa saya gerakkan. Nah, jadi ketika kejadian itu saya langsung naik ke atas, saya nggak berani turun lagi. Nggak jadi turun berarti? Nggak jadi turun nyari suara cewek tadi. Ya, tanggapan saya langsung menangkap bahwa itu suara itu ya itu tadi. Oke. Ya dengan gemetar gitu saya naik ke atas lagi. Maksud saya mau ke tempat ruang istirahat saya sama si Anto tadi. Saya masuk ke ruang istirahat, saya masuk ke kamar, itu Anto udah nggak ada di situ. Sementara saat saya tinggal itu, saya yakin betul Anto tuh udah tidur di situ. Saya bingung, Anto kemana? Saya bilang, kalaupun dia keluar, Om, lewat mana? Ya harus ke tangga tadi. Harusnya ke tangga tadi, pasti ketemu saya. Iya benar-benar. Sementara saya lewat situ, saya nggak ngeliat dia. Di situ saya bingung, ya kebingungan saya ini Anto sampai saya panggil-panggil, Anto. Jadi kan ruang di atas itu cuma 2 kamar tuh Om, ya 1 kamar. Kita istirahat tuh sama Anto. Nah depannya buat kita kerja itu kan. Nah 1 kamar itu dikunci kan. Emang nggak bisa gitu. Saya cari ke depan ke balkon nggak ada. Saya cari di itu nggak ada. Mau kemana lagi nih? Saya cari. Saya cari saja. Saya dengar suara jedak. Saya pikir itu apa itu. Saya kembali lagi ke kamar. Ternyata jendela di kamar itu kena angin terbuka tutup itu yang bunyi itu jedak. Akhirnya saya penasaran. Perasaan tadi sore itu saya kunci gitu. Nah saat saya cek kondisi jendela itu, astagfirullah, Anto itu ada di genteng itu berdiri Om, mematung kayak orang bingung gitu. Begini nih, saya kaget saya bilang itu, ngapain di situ? Tapi nggak dengar suara saya. Jadi bangunan di lantai 2 itu kan bukan di genteng di atas lantai 2, tapi kayak ada trap genteng di situ. Dia berdiri di situ. Saya khawatir Om, takutnya kenapa-napa nih anak. Takutnya jebol apa gimana? Jebol atau apa? Udah gitu kan tadi saya juga nemuin ketemu wanita tua tadi yang saya lihat makhluk itu. Kan saya sudah semakin kalut dan saya khawatir nih atau kenapa? Saya bingung mau cari bantuan kemana. Akhirnya saya pikir ada Mang Diding. Karena saat itu yang saya pikirkan saya menyelamatkan Anto gitu. Jadi rasa takut saya yang tadi saya lihat nenek tua makhluk itu di bawah tuh saya kesampingkan. Saya langsung lari ke bawah. Ke bawah saya langsung menuju kamarnya Mang Diding di lantai 1. Saya ketok-ketok. Assalamualaikum Mang Diding. Mang Diding minta tolong Mang. Saya bilang. Sampai beberapa kali saya ketuk tuh nggak ada suara jawaban dari dalam. Setelah itu saya sadar bahwa saya lihat karena kan di bawah itu nggak jauh dari parkiran motor kan. Saya tuh pakai motor yang Mang Diding nggak ada. Langsung saya berasumsi Mang Diding berarti nggak ada di lokasi. Saya nggak tahu kemana lah saat itu kan. Ya akhirnya saya lagi kembali ke atas, langsung ke kamar tadi. Saya mau pastikan Anto gimana keadaannya kan. Saat saya balik ke atas masuk ke kamar, itu Anto udah ada lagi di kasur lagi tidur. Buset. Dia lagi tidur kemudian seperti semula yang awal saya tinggal. Dia lagi tidur. Jendelanya kebuka nggak? Jendela sudah tutup. Tadi kebuka kan? Tadi kebuka. Iya. Itu nggak nalar masuk di akal saya. Secara logika saya udah nggak masuk situ. Akhirnya Anto saya bangunin. Tok. Bangun dulu. Dia bangun kayak orang, namanya orang tidur masih masih lagi pusing. Iya Bang. Apa Bang? Tok sebentar gue mau ngomong. Tadi lu bangun. Bangun gimana? Dia nggak paham itu. Dia nggak merasa dia tuh tadi itu bangun keluar. Kalau orang ngigo atau gimana saya nggak paham ya itu. Dia nggak merasa. Akhirnya itu semalaman saya ngobrol.
Saya cerita saya sama Anto tuh. Tadi saya ketemu ini. Cuman ya sampai akhirnya jam 2-an, jam 3 malaman tuh baru bisa saya tidur itu. Nah, paginya saya lanjut lagi tuh, Om. Saya lanjut lagi pekerjaan, karena pekerjaan kan tinggal ya cuman 25% lah. Cuman finishing sama pengecatan aja kan di situ. Saya lanjut jam 10-an, mau jam 11 lah, setengah 11-an itu udah mau rapi kan. Udah mau rapi, kita beres-beres dulu itu alat-alat. Kita beres-beres alat. Alat sudah saya beresnya, nggak lama itu. Itu kayak ada alat yang bunyi ya. Kayak ada yang hidup itu, ada yang on di situ. Ternyata gerinda yang sudah saya packing itu, saya masukkan ke dus itu nyala sendiri, Om. Di dalam dus? Di dalam dus. Wah, nggak nyolok kan? Nggak nyolok, itu kan udah di dalam dus. Kabelnya kan udah saya gulung, udah saya rapi. Coba dicek, saya takut kontak kalau saya gimana. Saya pikir, ya pokoknya nggak masuk di ini. Nah, akhirnya kita cek, saya lihat, dimatiin sama si Anto kan. Akhirnya ya udah toh, nih saya pindah. Lu ini aja duduk di depan tuh yang masih bersihin aja. Jadi ada bekas, ya namanya kita kerja itu pasti ada kotor-kotor kan. Disabu sama dia. Saya di kamar. Nggak lama, sekian beberapa menit, si Anto datang lagi. Bang, Anto, gue ke bawah dulu ya, bentar. Ya tapi bentar lagi kita mau balik, kita nunggu Mang Diding. Sebentar kok Bang, mau lihat-lihat lah mumpung di sini. Saya pengen lihat-lihat nih, ini kayaknya indah banget tempatnya. Gitu kan. Ya udahlah, saya bilang gitu kan. Tapi jangan lama-lama, saya pikir kita nanti bentar lagi kita mau pulang gitu kan. Saya ngubungin Pak Surya dulu nih, si Mang Didi nggak aktif HP-nya gitu kan. Oke. Itu ada 20 menitan, kok lama Anto nggak naik-naik lagi, dia turun ke bawah. Ini anak kemana? Kejadian yang semalam itu udah buat saya jadi kepikiran kan, takutnya anak kenapa-napa gitu. Akhirnya saya keluar, masih di lantai atas itu, lantai 2, saya ke balkon. Saya panggil-panggil, Tok, saya nggak ngeliat dia. Jadi di pekarangan di bawah saya cari, sepanjang mata saya mencari itu nggak ketemu. Cuman ini Om, di sebelah kiri villa itu kan kolam renang tuh Om. Itu saya lihat ternyata Anto tenggelam di kolam renang, ini tangganya. Oh, minta tolong. Itu langsung kaget saya kan, astagfirullah. Tuh saya udah nggak pikir panjang, langsung saya turun lari, langsung saya nyebur ke dalam, saya nyelamatin si Anto. Saya angkat dia ke atas, itu udah, aduh, saya ngeliatnya, jadi udah pucat semua. Aduh, iya. Aduh, saya nggak kebayang deh Om, itu kalau sampai telat sedikit saya nggak tahu itu udah berapa lama di tenggelam di dalam kolam. Jadi kolam itu Om, kolamnya sih nggak begitu besar ya, cuman itu dalam, jadi semakin dia ke ujung semakin dalam. Oh, dia miring gitu ya? Semakin miring ya. Itu kedalamannya bisa 2 meter lebih itu, sampai 2,5 meteran itu. Karena kan saya nyemplung ke bawah itu. Akhirnya saya angkat Anto, saya pinggirin kan, saya naik ke atas. Nah, di tempat itu ada kayak macam balai-balai gitu kan. Tok, saya bukain baju semua, ada air hangat di termos tuh, saya kasih minum dia. Ini semua posisi dia udah nggak sadar tuh, lemas gitu ya. Udah lemas, namanya orang tenggelam, dia udah nggak bisa napas, itu air semua kan. Udah saya tengkurupin, saya tekan itu air. Nah, sambil saya bawa balsam itu kan, kasih oleh semua hangat, biar hangat badannya kan. Ya saya juga sebenarnya menggigil juga, orang saya juga basah baju itu kan, karena saya nyemplung ke bawah itu. Ya alhamdulillah beberapa menit kemudian siuman dia. Pas dia sadar siuman, nih saya tuh nangis. Bang Iwan, maaf ya. Ini kenapa lu, saya bilang. Lu cerita, kenapa lu bisa tenggelam begini? Kenapa lu bisa nyebur di kolam? Kenapa lu bisa tenggelam? Kenapa? Ceritain Tok. Maaf ya, Bang Iwan. Kalau tadi seandainya saya nggak turun ke bawah, saya dengerin apa kata Bang Iwan tadi, ya kan? Ya mungkin nggak ngalamin.
Ya lu jujur aja. Lu ngikut gue udah lama, saya bilang. Jangan ada yang ditutup-tutupin. Bukannya apa, Tok? Untung tadi gue mau ngeliat lu, Tok. Kalau ada apa-apa sama lu, gue mau ngomong apa sama keluarga lu? Saya bilang begitu kan. Nangis dia. Udah jujur lu, ngomong apa jujur. Akhirnya dia bicara sama saya. Bang, kata gitu. Sekali lagi minta maaf, Bang. Tadi sebetulnya Bang, waktu di atas, masih di atas, dia bilang. Pas abang di kamar, beres-beres baju, saya lagi nyapu bersihin depan. Saya ingat si Ece istrinya Mang Diding. Oh, namanya Ece? Ece, kita sama Sunda kan manggilnya Ece gitu kan. Gitu. Ece aja sekitar 35-an tahun sih, manggilnya Ece. Sama Ece. Ya terus kenapa? Saya bilang, terus Ece manggil saya. Terus saya kegoda, Bang. Kegoda gimana maksudnya? Itu cuma pakai baju renang, Bang. Maksudnya saya nggak ngerti ya. Ya saya diajak sama Ece. Jadi Ece manggil dari tangga, manggil saya. Saya ikutin. Saya diajak ke kamar, katanya. Ya terus saya bilang, saya nggak paham ya yang diceritain itu. Terus ya sekali lagi maaf ya, Bang. Jangan ceritain sama siapa. Iya, lu cerita aja. Saya bilang, jangan hanya ditutupin, saya bilang gitu. Saya sama Ece hubungan badan. Astagfirullah. Tok, saya bilang. Terus gimana? Ya saat hubungan badan itu, saya mandi bareng. Mandi bareng, saya bilang. Ya, siuman-siumannya ternyata saya tenggelam, Bang. Ya, ini kalau Bang Iwan nggak tolong saya nggak tahu. Dia nangis. Nggak masuk di logika saya itu kan cerita dia. Saya bilang ke Anto, Tok, lu tahu nggak? Saya bilang, dari semalam ini, Mang Diding sama Ece itu nggak ada di villa, Tok. Saya bilang. Terus lu begitu sama siapa? Saya bilang gitu. Tuh, langsung kayak orang spesialis dia. Akhirnya udah setelah dia membaik, maksudnya saya rapi-rapi, saya beres. Saya telepon dulu nih. Tuh barang-barang udah ada di motor. Mang Diding belum balik-balik itu. Oh iya. Barang-barang udah di motor, kerjaan di atas sudah selesai semua kan. Akhirnya saya telepon dulu sama Pak Surya nih langsung ke Jakarta. Assalamualaikum, Bos. Ya gimana, Mang? Udah kelar? Udah rapi nih? Saya bilang gitu kan. Udah bisa saya tinggal nggak nih, Bos? Saya bilang. Oh, udah ketemu Mang Diding, kata Pak Surya. Udah, Bos, cuman lagi pergi dari semalam. Oh, tinggal aja. Gitu. Kata tinggal aja nggak apa-apa, nanti kunci ditaruh di pot depan. Itu Mang Diding paham kok, nggak apa-apa. Emang lagi saya minta tolong Mang Diding ke villa dia yang lain, itu dia punya villa lagi. Kan. Kemarin juga saya di sini udah ketemu kok Mang Diding sama istrinya. Gitu. Si Ece, saya bilang. Itu pas saya ngomong begitu, itu Pak Surya kaget itu kayak, istrinya. Ya udah gini, Mak, bukannya saya ngusir Bang Iwan nih sama Mas Anto. Kalau bisa ya nggak apa-apa, tinggal aja. Nanti saya jelasin ya di Jakarta. Gitu kan. Akhirnya kita rapi-rapi, kita cek-cek semua, kita kunci-kunciin tuh pintu-pintu ya kan, jadi kita pastiin semua aman kan. Saya sama Antoni pulang ke Jakarta. Cuman ya Anto ini kayak orang bingung gitu. Setelah kejadian itu kayak orang gimana ya, kayak orang setengah sadar lah kayak gitu, yang dia ngalamin kayak gitu kan. Akhirnya saya kembali lagi ke Jakarta itu kan, pulang sampai Jakarta tuh udah kita jam 2, jam 3-an sore itu nyampe Jakarta kan. Nah, di daerah Mampang rumahnya Pak Surya itu kan, langsung karena ada penyelesaian pembayaran kan, pelunasan di situ kan. Saya sudah janji di situ, akhirnya saya datang sama Anton langsung dari Cisarua villa langsung ke Jakarta, tempat tinggalnya Pak Surya di Mampang. Terus akhirnya setelah selesai pembayaran tuh Pak Surya nahan saya sebentar, jangan tinggal dulu. Saya mau tanya, kata Pak Surya gitu.
kemarin kamu ketemu siapa di sana? Mang Diding Pak bos, saya manggilnya kan bos aja gitu kan, sama istrinya si Ece. Kaget dia. Istrinya yang mana ya? Ece itu kan tinggal di situ sama Mang Diding. Ini maaf nih Bang Iwan, tapi jangan kaget, kata bosnya ke Pak Surya. Setahu saya, kata Pak Surya, Mang Diding sekarang sudah duda, udah nggak punya istri. Memang dulu ada aja di situ, ada istrinya itu. Tapi istrinya itu, yang kamu sebut Ece itu, sudah meninggal setahun yang lalu. Udah meninggal? Sudah meninggal setahun. Jadi yang dimaksud, ya makanya saya bilang sama Mas Iwan, bukannya saya musir, kalau bisa cepat pulang, tinggal aja, kata Pak Surya seperti itu. Kaget saya. Spesial dengar seperti itu, Om. Iya. Apalagi si Anto ini, yang udah melakukan hal itu kan. Entah dia melakukan dengan, ya saya ngambil garis kesimpulannya, perempuan ini mungkin dia berbuah wujud, ya mungkin, ya kan, menjadi berbuah wujud menyerupai almarhum istrinya Mang Diding. Wujud yang sebetulnya yang mungkin yang saya lihat itu perempuan tua itu, nenek-nenek yang berambut putih panjang itu, yang rambutnya sampai melingkar mengikat kaki saya itu. Iya. Saya berasumsi seperti itu. Nah, akhirnya setelah selesai saya pembicaraan dengan dengan Pak Surya ini, bos, saya izin pamit kan. Izin pamit pulang. Saya nganterin dulu Anto. Anterin pulang sampai ke rumah. Saya tinggal dulu ya, saya bayar. Karena dia ikut saya harian kan, saya bayar dia harian selesai. Saya baru nyampe rumah, Om. Saya baru nyampe rumah tuh, dia telepon sama bapaknya Anto. Assalamualaikum, Bang Iwan. Iya, kenapa Pak? Tolong nih Anto kejang-kejang. Kaget saya. Baru nyampe rumah saya. Saya tinggal nggak apa-apa, walaupun memang kondisinya dia udah kayak orang setengah sadar gitu kan. Linglung gitu ya? Kayak orang linglung, kejang-kejang. Oke, saya balik lagi tuh. Alat masih di motor. Belum sempet saya buka sepatu tuh. Balik lagi saya ke rumah. Saya masuk, Assalamualaikum ya Pak. Tuh ibunya nangis-nangis tuh. Jadi kalau orang Betawi bilang diurapin pakai bawang gitu. Anu tuh. Ini gini, Om. Kejang-kejang. Iya. Aduh, itu langsung saya tuh pikiran saya, wah ini karena ceritanya itu ya kan, dia cerita begitu ya kan, hubungan badan dengan makhluk ini yang saya pikir dia nyerupain seperti ini kan. Itu udah, saya juga bingung gitu mau kayak gimana. Ya sendiri juga ngalamin waktu kaki saya ya nggak bisa gerak itu ya kan. Akhirnya di situ ya kebetulan saya kan gak punya temen orang ya bisa sering ngobatin gitu kan. Saya telepon. Assalamualaikum. Wah, maksudnya manggil Wah itu kan. Wah, saya minta tolong, bisa minta tolong nggak, Wah? Ya kenapa Wan? Kan kayak gitu kan. Ini ada temen, ada masalah nih. Di mana? Ya, saya bilang di sini, saya bilang gitu kan. Minta tolong, Wah, bisa ke sini nggak, Wah? Saya minta tolong, mau tahu, Wah? Saya bilang. Ya udah, saya kan nggak tahu tempatnya, jemput ya. Saya jemput dah sana. Saya jemput, ya alhamdulillah dia bisa. Bisa ya, maksudnya bisa datang gitu kan, saya jemput, saya datang ke sana. Akhirnya diobati tuh, Om. Jadi saat proses pengobatan itu ya, udah ini Wah ini yang ngobatin ini teman saya sama ini kayak orang berantem ini. Iya. Gerubak. Dan si Udin ini waktu diobati itu. Jadi bukan seperti dia. Suaranya kayak perempuan itu. Jadi ini ngikuti ke badannya si Udin sampai pulang. Udin. Si Anto. Si Anto sampai pulang. Akhirnya dia selesai
selesai diobati itu, dikasih air minum segala macam kan, udah agak tenang gitu kan. Saya ke depan ngobrol nih panjang lebar sama Wak. Panjang lebar. Wak nanya, "Eta kumaha? Kamu dari mana?" Gitu. Saya ceritain semua. Cuma mangguk-mangguk. Udah tenang. Udah saya pulang. Ikut berarti. Ikut Om. Ya, ya apa sih? Alhamdulillahnya tuh selamat ya. Iya. Lebih bingung saya ngomong sama keluarganya bagaimana. Saya kan tanggung jawab ngajak orang kerja. Benar-benar. Ngajak orang kerja saya. Nah, setelah itu saya minta maaf tuh sama orang tuanya kan. Saya kenal banget, ya udah, ya namanya lama ikut saya kan. Cuman kondisi Anto ya udah, ya kondisinya ya bukan sakit secara medis itu kan. Kita bawa ke dokter juga mungkin ya nggak paham, lebih paham ini kan teman saya si Wak ini kan. Akhirnya udah disyaratin semua kan. Akhirnya paham itu. Setelah itu saya antar lagi nih Wak. Gitu. Ya selesai itu ke besok harinya alhamdulillah sih Anthony sudah pulih. Dia udah sempat bercanda lagi. Udah biasa lagi. Ya, saya bercandain, mungkin lu doang saya bilang. Orang gini-gini BO ini, lu BO sama setan saya bilang gitu. Akhirnya ya sempat bercanda seperti itu Om. Ya artinya ya pengalaman yang di Cisarua ini yang proyek itu, walaupun saya cuma semalam di situ, tapi apa pengalaman mistisnya itu benar-benar yang benar saya itu sampai masuk ke badannya ini, sampai ngikut ke Jakarta. Iya, pantasnya Om selama perjalanan saya bilang tadi dia tuh kayak setengah nggak sadar ya. Iya. Diajak ngobrol nggak nyambung. Saya ajak pulang, saya ajak ke tempat Pak Bos juga nih, Pak Surya juga kayak orang bingung gimana. Bengong gitu. Bengong. Saya antar sampai rumah, kondisinya masih ya normal lah, setengah normal gitu. Ya saya bilang tadi pas saya pulang ke rumah belum apa-apa udah ditelepon ternyata lagi. Kacau sih berarti. Tapi sih kita bilang Pak Ustadz aja ya, orang bisa ini. Pak Ustadz ya. Iya, Pak Ustadz. Dia ngomong nggak nih, sosoknya seperti apa? Nah, ini Om sejelasnya. Sosoknya persis seperti yang saya alami itu nenek. Oh, berarti asumsi Bang Iwan bener nih, kalau yang menyerupai itu si nenek. Nenek itu. Dan ini nyambung-nyambung nih Om ya, nyambung-nyambung. Kan saya masih sering kontakan sama Pak Surya itu. Nah, kan sosoknya saya sempat telepon juga sama Pak Surya kan. Bang Iwan gimana kondisi sehat? Alhamdulillah sehat. Cuma teman saya ini kemarin nggak masalah. Oh, kenapa kata gitu kan? Ini Pak Bos, saya bilang pas sampai rumah saya ceritain kondisinya begini kejang-kejang. Saya cerita semua. Akhirnya Pak Surya ini ya itu mulai by phone ya, mulai telepon cerita. Saya penasaran tuh, saya mau tahu itu si Ece itu istrinya dulu meninggal di mana? Penasaran saya. Dijelasin sama Pak Surya. Oh iya, saya belum kasih tahu ya. Mohon maaf. Ece itu memang dulu sama Mang Diding tinggal di villa saya. Dan meninggalnya itu ya di villa saya. Cuman kondisinya meninggalnya tenggelam Om di kolam renang itu. Oh, yang sebelah kirinya villa itu? Iya. Jadi persis tempatnya yang Diding tenggelam juga. Jadi paginya itu ketemu udah. Iya. Di situ baru apa? Ya saya nggak tahu apa memang gangguan dari penunggu itu sampai sebegitu itunya apa dibikin. Ya, saya juga nggak tahu dengan keadaan si Anto nih. Kalau misalnya nggak sempat saya saat itu lihat kondisinya dia waktu saya di lantai 2 ngeliat dia mungkin udah lewat Om. Iya benar-benar sih. Itu Om yang membekas sih. Artinya walau cuma semalam saya nginep ya. Temen itu hampir meninggal bisa dibilang. Meninggal. Ya alhamdulillah masih diberi umur panjang.
Masih bisa diselamatin lah, alhamdulillahnya. Masih bisa, kita semua selamat, masih bisa bekerja gitu ya kan. Ya seperti itu Om, cerita yang saya alami waktu di Cisarua. Jadi kacau nih. Berarti jadi si Anto sempat melihat si Ece ini ya? Ece, saya kan berasumsinya Ece itu masih ada. Karena sesuai foto weddingnya itu kan emang persis, cantik emang. Kita manggilnya Ece karena sekitar perkiraan saya tuh umur 35-an. 35-an ya. Nah, jadi belum begitu tua juga, nggak muda juga, jadi Ece lah saya manggilnya itu. Bener. Berarti pas pertama ngelihat si Ece itu yang siang-siang ya? Siang. Yang dia keluar apa namanya tangga itu. Itu si Anto juga ngelihat kan? Saya nggak ngelihat. Oh. Pas si Antonya dipanggil itu, itu kan 2 kali dia nongol. Oh iya. Pertama saya datang, ya. saya ngelihat. Oh yang pertama datang ngelihat. Lihat, dia memperkenalkan diri kan, panggil Kang. Oh iya. Nah, saya lihat kan. Nah hari kedua saya mau pulang, itu kan saya di kamar. Oh iya. Anto di depan. Nah dia dipanggil tuh si Anto, yang lihat tuh Anto, diajak Anto ke bawah. Tapi dia kan setelah berhubungan nih, dari cerita dia kan sempat mandi. Itu dia pengakuannya mandi di kamar mandi. Jadi pengakuan kayak gini Om, habis dia hubungan dia mandi bareng. Iya mandinya di kamar mandi. Nah dia ngehnya itu setelah dia mandi bareng itu, dia udah ingat apa-apa, setelah ingat apa-apa itu udah sama saya, udah digotong saya, udah tenggelam, saya tolong tenggelam, udah saya angkat ke balai-balai, itu baru dia sadar. Oh, berarti pas mandi nggak sadar? Dia nggak sadar, dia mandi itu tenggelam dia. Ya jadi nggak kebayang, mungkin sama makhluk itu. Iya sih. Gitu. Berarti pas saat berhubungan itu di kamarnya si Mang Diding ini? Di kamar. Cerita dia ceritanya seperti itu. Di kamar mandi itu dia mandi. Berarti mandi bareng di kamar mandi. Ternyata ya setelah mandi itu sadar, ternyata tenggelam di kolam renang. Ya. Berarti lagi berhubungan, habis masih di villa itu. Masih di villa. Sadar di kolam renang, sudah tenggelam, tangannya sudah. Entah. Ya untung Om saya lihat Om. Iya, untungnya kalau saya nggak ngelihat, saya nggak tahu lah. Maksudnya astagfirullah, maksudnya aduh amit-amit ya, saya bilang. Iya, benar-benar. Jangan sampai lah, jadi bingung saya ngomongnya sama orang tuanya bagaimana. Apa yang harus saya sampaikan? Mungkin emang dia dipindahin, apa mungkin dia nggak sadar jalan ke kolam, kita nggak tahu ya. Ya namanya makhluk astral kan bisa mengelabui ya. Pola pikiran kan dijelaskan juga bahwa yang namanya makhluk itu bisa masuk ke area nadi darah kita. Iya benar-benar. Apalagi cuma pikiran ke otak, dia bisa mempengaruhi. Saya ngalamin itu asap. Iya. Emang asap tapi muter gitu, ternyata itu rambut panjangnya itu sampai ke ujung Om. Sampai kursi goyang itu ya? Kursi goyang. Pas saya lihat tuh cuma kursi goyang-goyang. Saya nggak berani karena saya takut, saya buang muka. Terus kayak, ini muka saya kayak, ayo lihat lagi. Lihat lagi pas saya lihat itu nih. Lihat ya. Ini sambil ngiri. Nyirih gitu. Gila sih. Berarti yang pertama itu ya, yang ngelihat Anto di luar jendela. Itu entah Pak Iwan yang halu nih ngelihat itu. Entah itu pikiran yang diubah, aslinya Anto tidur, Bang Iwan nggak ngeliat, atau emang beneran Anto ke depan itu? Kalau saya berasumsi gini, kalau ditarik garis merah, si Anto ini kan hari kedua sempat berhubungan badan kan sama makhluk ini kan, dia bisa tuh, tapi dia nggak sadar. Artinya itu kan, sampai dia tenggelam. Bisa juga kemungkinan dia memang nggak sadar. Iya, benar-benar. Kemungkinan dia udah diincer. Tuh. Karena saya yakin betul itu jendela itu maghrib udah saya kunci. Iya, kemungkinan pas pertama datang si nenek ini udah ngeliat suka nih sama si Iwan. Si Bang Iwan, Pak Anto Bang Anto ini udah suka sama si Anto. Ngeri juga ya kalau misalnya tiba-tiba diloncat dari lantai 2. Betul. Memang kan saya kan punya 2 helper nih, Udin sama Anto, gitu kan. Ini karena nih kerjaan nggak begitu banyak kan, cuman ya segitulah, maksudnya semalam pun kelar kan. Akhirnya Anto yang bawa satu aja. Jadi satu motor kan gampang. Motor. Kalau bertiga kan 2 motor. Tapi kalau kerjaan volumenya banyak, kita bertiga. Pasti bertiga ya. 3. Aduh, berarti cuma semalam aja terornya semalam terornya. Aduh.
Berarti kemungkinan juga nih yang manggil Bang Iwan nih, yang saat malam-malam itu lagi ngopi, itu si nenek-nenek itu juga ya? Senaknya seperti itu. Si nenek-nenek itu, dan emang mungkin ya penunggu itu kali ya, penunggu apa namanya, villa itu mungkin ya. Jadi gini Om, itu kan villa memang berbatasan dengan sungai, pas pinggir sungai Om. Oh iya benar sih. Sungai itu jernih, kalau siang atau pagi jernih, bagus, banyak batu gitu. Cuman villa itu ya kalau kita bilang kagak ada tangganya. Kagak ada tetangga, jauh-jauh. Jauh-jauh. Jadi gitu. Kampung, ini kampung, diturun dulu ke bawah ya. Ke bawah turun tuh jadi sawah, sana view pegunungan, terus si sungai, dia sendirian gitu. Aduh, ya serem lah kalau gitu deh. Jadi saya berasumsi ini bisa juga penunggu, bisa juga dari sungai. Iya benar-benar. Karena waktu saya di atas nih, waktu saya kongko malam ngopi itu, kan saya nguat sungai itu, itu kayak ada asap gitu kan. Di sungai itu. Sungai. Saya berpikir itu kabut. Saya pikir gitu kan. Iya, benar. Ternyata dia ternyata ngelilit ini kan. Berarti asapnya kayak mirip-mirip asap rokok gitu. Kayak asap rokok. Cuman tebel sekali. Cuman ya itu pas saya ini kok panjang gitu ya kan. Dari sisi sela bawah-bawah tangga gitu kan. ya. Ini kok panjang banget sih. Sampai ke ujung ya itu saya lihat kursi goyang ini. Iya. Tapi Pak Surya ini tahu nggak kalau ada penunggunya situ? Atau Pak Diding yang tahu nggak? Saya rasa tahu. Cuman nggak ngomong. Saya rasa tahu. Nggak mungkin Om nggak tahu. Tapi cerita nggak ke Pak Iwan? Kalau mengenai makhluk astralnya, dia tidak cerita. Tapi itu yang diceritakan, yang saya tanyakan kan, mengenai kenapa nih almarhum istrinya Mang Diding meninggal saja ini, saya bilang tentang istrinya Mang Diding. Ceritanya itu bahwa meninggalnya ya tenggelam di posisinya sama itu di kolam renang itu. Kolam renang. Berarti bisa kita asumsiin kalau yang menyerupai istrinya Mang Diding si nenek itu kali ya. Betul. Penunggu ibaratnya yang udah tua di situ mungkin. Betul. Ya. Yang energinya kuat kan. Buat Bang Anton ya hampir aja meninggal. Kacau. Oke, itu tadi cerita dari Bang Iwan nih. Jadi semalam aja Bang ya. Semalam. Diganggunya hampir aja temannya meninggal. Betul. Tenggelam di kolam renang. Betul. Jadi kejadiannya hampir sama kayak istrinya Pak Diding ya tadi ya. Ya udah kita doain aja buat istrinya Pak Diding lah ya. Semoga aja. Amin. Apa namanya? Lupa gue ngomong. Semoga amal ibadahnya diterima di sisinya. Amin. Oke, thank you banget nih Bang Iwan. Sama-sama. Udah mau share pengalaman yang luar biasa nih. Siap. Dan buat Sobat Tengah Malam nih, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini, bisa share, like, dan subscribe channel ini. Oke, segitu dulu. Akhir kata gue Putra pamit undur diri. Bang Iwan juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.